Halo guys, ini adalah video lanjutan, yaitu tentang klasifikasi SCVD. Jadi SCVD itu membagi gejala vestibular menjadi 4 kelompok besar. Ada vertigo, ada dizziness, vestibulovisual, dan juga postural symptom. Nah, ini adalah gejala-gejala yang mayor. Semua gejala vestibular itu bisa kita masukkan ke dalam 4 kategori ini. Yang pertama adalah vertigo. Vertigo adalah sensasi diri seolah bergerak atau self motion, padahal sesungguhnya tidak terjadi gerakan atau sensasi gerakan diri yang salah. Atau distorsi ketika terjadi gerakan kepala yang normal. Jadi intinya adalah seakan-akan ilusi bahwa kepalanya itu bergerak. Itu disebut sebagai vertigo. Selanjutnya adalah dizziness. Kalau dizziness itu adalah sensasi orientasi spasial yang terganggu tanpa adanya sensasi atau gerakan yang salah atau distorsi. Jadi kalau vertigo dan dizziness ini agak mirip. Kalau vertigo itu lebih ke ilusi bahwa kepalanya bergerak, sedangkan kalau dizziness lebih ke orientasi spasialnya yang terganggu. Ruang di sekitarnya dia, bukan kepalanya. Dan selanjutnya ada kelompok lain adalah vestibulovisual symptom, yaitu adalah gejala visual yang biasanya diakibatkan oleh gangguan vestibular atau terdapat interaksi antara sistem visual dan juga sistem vestibular. Dan yang terakhir adalah postural symptom. Kalau postural symptom ini adalah gejala keseimbangan terkait dengan pemeliharaan stabilitas postural yang terjadi hanya pada saat posisi tegak, entah itu duduk ke berdiri atau berdiri dan berjalan. Oke, jadi kita masuk ke pertama, yang dari SCVD, itu vertigo didefinisikan sebagai sensasi gerakan diri self motion yang terjadi tanpa adanya gerakan nyata, atau sensasi gerakan yang terdistorsi selama gerakan kepala normal. Nah, jadi kalau dalam SCVD itu dikenal sebagai internal dan juga eksternal vertigo. Nah, jadi kalau internal vertigo itu artinya seakan-akan kepalanya yang bergerak, kalau eksternal vertigo itu di luarnya yang bergerak. Nah, dari vertigo ini dibagi lagi menjadi dua subklasifikasi, yaitu adalah vertigo yang spontan, yaitu vertigo yang muncul tanpa penyebab yang jelas, lalu yang kedua adalah trigger vertigo, yaitu vertigo yang muncul dengan pencetus yang jelas. Nah, pencetus vertigo yang pertama itu disebut sebagai positional vertigo. Jadi positional vertigo itu adalah vertigo yang dicetuskan oleh dan terjadi setelah perubahan posisi kepala relatif terhadap gravitasi. Jadi intinya pada gravitasi. Contohnya gini, pasien sementara tunduk langsung berdiri. Nah, itu kan kepalanya berubah, ada relatif terhadap gravitasinya. Atau dari pasien dari tunduk ke berdiri. Nah, itu kan ada perubahan posisi kepala yang berhubungan dengan gravitasinya. Itu disebut sebagai positional vertigo. Nah, itu harus dibedakan juga dengan head motion vertigo. Kalau head motion vertigo, vertigo yang terjadi hanya pada gerakan kepala. Contohnya, pasien menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, itu masuk ke head motion. Kalau positional vertigo, pasien harus perubahan dulu, dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke duduk, atau dari tidur ke berdiri. Nah, itu adalah positional. Kalau head motion, cukup kepala saja yang bergerak, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Atau dia ada fleksi ekstensi, itu juga dapat dikategorikan sebagai head motion vertigo. Kalau setelah gerakan itu mengakibatkan adanya vertigo. Selanjutnya adalah sound induced vertigo. Nah, kalau sound induced vertigo ini spesifik oleh stimulus auditori. Jadi misalkan ada suara yang keras, tiba-tiba pasien vertigo. Nah, ini contohnya pada penyakit SCDS maupun pada penyakit seperti Meniere bisa muncul gejala seperti ini, sound induced vertigo. Selanjutnya ada orthostatic vertigo. Nah, orthostatic vertigo itu adalah vertigo yang dicetuskan oleh dan terjadi saat bangun. Jadi, prosesnya itu adalah ketika dibangun, dia vertigo. Ketika dia bangun, dia vertigo. Nanti kita akan bedakan dengan gejala postural yang ada di belakang. Kita harus bedakan itu. Kalau orthostatic vertigo, itu adalah ketika dia bergerak dulu, baru dia muncul vertigo. Selanjutnya ada visually induced vertigo. Nah, visually induced vertigo ini adalah vertigo yang dicetuskan oleh stimulus visual yang kompleks, distorsi, luas, atau bergerak, termasuk gerakan relatif visual terhadap gerakan tubuh. Nah, ada juga gerakan namanya vestibulovisual. Nah, ini kita harus bedakan. Kalau misalkan dari visual induced vertigo, itu adalah dari visualnya baru terjadi vertigo. Dari visualnya baru terjadi vertigo. Seperti juga ortostatik. Ada ketika dia bangun, dia muncul vertigo. Itu disebut sebagai ortostatik vertigo. Kalau dia visual induced vertigo, artinya ada visual dulu, baru dia vertigo. Nah, selanjutnya ada juga klasifikasi yang disebut sebagai falsafa indus. Kalau falsafa indus itu dicetuskan oleh stimulus falsafa atau manuver yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial, dapat mengakibatkan itu falsafa indus vertigo. Dan juga vertigo tipe yang lain.
itu dia tidak dicetuskan oleh pencetus stimulus yang juga tidak disebutkan di atas. Oke, selanjutnya adalah ini adalah pembagiannya. Yang pertama itu kan adalah yang vertigo. Selanjutnya adalah yang dizziness. Nah, perhatikan di sini ada beberapa jenis vertigo yang dapat diindus, itu bagian dari trigger vertigo. Nah, selanjutnya adalah yang dizziness. Kalau dizziness itu adalah sensasi gangguan orientasi spasial, oke? Yang terjadi tanpa adanya ilusi gerakan. Kalau vertigo itu lebih ke ilusi gerakan kepala. Kalau misalkan dan dizziness itu lebih kepada orientasi spasialnya. Nah, untuk itu klasifikasi dizziness itu mirip dengan klasifikasi dari vertigo. Coba lihat ya, ini ada positional, head motion, sound, orthostatic, visually, orders, falsafa. Sama juga. Pada dizziness itu juga klasifikasinya itu sama. Dibagi oleh berdasarkan spontan ataupun pencetus. Pencetusnya sama juga seperti yang tadi. Contohnya, ketika terjadi perubahan posisi, dia akan terjadi vertigo ketika terjadi perubahan kepala atau gerakan kepala mengakibatkan dizziness. Nah, jadi gejalanya itu sama dengan yang vertigo. Selanjutnya, gejala mayor yang ketiga adalah vestibulovisual symptom. Vestibulovisual itu adalah gejala visual yang timbul akibat gangguan sistem vestibular atau kegagalan integrasi dari visual vestibular yang bukan akibat dari gangguan optik primer. Gejala visual tidak menyebabkan persepsi gerakan lingkungan, misalkan floaters atau aura visual migran, itu tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, kalau tadi di atas ada yang kita sebut sebagai vertigo atau dizziness yang visual indus. Visual indus. Nah, kalau visual indus artinya visual dulu baru disi. Nah, kalau ini gejala yang ini dia itu kebalik. Jadi dia bukan visual yang menyebabkan vertigo, tapi ketika ada vertigo, gejala visual ini muncul. Ketika ada pencetus atau tidak tanpa pencetus bisa muncul gejala ini. Nah, ini adalah external vertigo. Kalau tadi yang vertigo di atas, kita selalu asosiasikan dengan internal vertigo. Artinya sensasi bahwa kepalanya kita itu seakan-akan bergerak, ilusi bahwa kepala bergerak. Sedangkan kalau external vertigo, itu adalah sensasi yang salah, lingkungannya yang berputar, atau lingkungannya yang berjalan. Jadi ilusinya itu bukan pada kepala, tapi lebih kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika di anamnesis, lingkungannya itu yang bergerak. Entah secara vertikal, horizontal, bisa terus-menerus, atau sentak-sentak, ataupun dia gerakan osilasi, dia bolak-balik. Itu disebut sebagai internal vertigo. External vertigo. Kalau internal vertigo itu adalah yang kita deskripsikan yang pertama. Selanjutnya adalah osilopsia. Nah, kalau osilopsia, itu adalah sensasi yang salah seorang lingkungan kita bergerak secara osilasi. Osilasi dia seperti pendulum, bolak-balik, kiri kanan, atau atas bawah, atas bawah. Selanjutnya ada visual lag. Visual lag ini. Jadi kalau visual lag ini, dia adalah sensasi bahwa seolah-olah lingkungan sekitar itu tertinggal dari gerakan kepala, di mana ada keterlambatan atau drift singkat setelah gerakan kepala berakhir. Biasanya singkat hanya 1 sampai 2 detik. Jadi ketika kepalanya bergerak, gambarnya diam dulu. Satu baru kepalanya mengikuti, gambarnya mengikuti. Kepala gerak, gambarnya mengikuti. Ketika pasien melihat ke kiri, gambarnya itu masih di tengah dan dia pelan-pelan mulai beradaptasi lihat ke kiri. Seperti itu. Visualnya muncul belakangan. Selanjutnya ada visual tilt. Kalau visual tilt itu gejala di mana vertigonya itu seakan-akan bukan vertigo, hal yang dilihat pasien seakan-akan yang dilihatnya itu miring. Persepsi yang salah, entah itu biasanya miring dari garis vertikal. Selanjutnya ada gejala yang disebut sebagai motion induced blur. Jadi kalau motion induced blur itu adalah blur yang singkat dan biasanya terjadi beberapa saat setelah terjadi gerakan kepala. Nah, ini adalah gejala-gejala dari vestibulo visual. Oke, selanjutnya adalah postural symptom. Nah, kalau postural symptom itu dapat kita bagi menjadi unsteady directional position, balance related interval, dan juga balance related fall. Nah, ini adalah bagian dari postural symptom. Postural symptom. Nah, kalau lihat berarti dia mirip dong dengan yang gejala vertigo, yang ini, yang orthostatic dizziness. Nah, ini harus kita bedakan. Sama juga seperti visual induction tadi, orthostatic ini adalah gejala utama itu vertigo.
Gejala utama adalah vertigo. Jadi ketika dia bangun, dia rasa bahwa kepalanya seolah-olah berputar. Itu disebut sebagai orthostatic dizziness. Sedangkan kalau kita sebut sebagai postural symptom, itu adalah instabilitasnya itu sebagai gejala. Pasien tidak merasakan vertigo, tapi dia rasa tidak stabil. Kita bagi lagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama itu adalah unsteadiness. Unsteadiness itu adalah rasa tidak stabil ketika dalam posisi duduk, berdiri, maupun berjalan, tanpa adanya kecenderungan deviasi ke arah tertentu. Jadi ada simply tidak stabil. Itu disebut sebagai unsteadiness. Selanjutnya adalah directional pulsion. Kalau unsteadiness lain dia tidak ada kecenderungan deviasi, kalau dia ada kecenderungan deviasi, kita sebut sebagai directional pulsion. Jadi rasa tidak stabil dengan kecenderungan untuk deviasi ke salah satu sisi atau berbelok ke salah satu sisi, entah dalam duduk, berdiri, ataupun berjalan. Dan biasanya arahnya itu spesifik. Contohnya pada gangguan cerebellum, itu biasanya ada deviasi ke salah satu arah. Selanjutnya ada balance related near fall. Nah, kalau balance related near fall ini adalah sensasi hampir jatuh tapi tidak benar-benar jatuh. Ya karena tadi unsteadiness yang hebat bisa mengakibatkan pasien merasakan seolah-olah dia jatuh. Bahkan seperti vertigo. Kalau seperti vertigo bisa juga vertigo yang berat bisa kita masukkan juga gejala balance related near fall. Kalau pasien sudah sampai jatuh itu disebut sebagai balance related fall. Kalau sudah sampai terjatuh akibat dari unsteadiness yang tadi. Nah, seperti tadi ini link notesnya sudah saya sertakan di bagian bawah video. Untuk teman-teman bisa baca, untuk lebih jelasnya, untuk kalau misalkan teman-teman lebih nyaman baca, boleh dibaca untuk definisi dari masing-masingnya. Oke, video selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi dari layer kedua, tentang episodik, akut, dan juga chronic vestibular syndrome.